Cek, dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu anggota koperasi yang kami hormati, pada hari ini mari kita bersama-sama mencoba mengkaji sedikit tentang koperasi syariah kita. Dalam anggaran dasar koperasi kita yang disepakati dalam rapat anggota tahunan, koperasi mempunyai sifat sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Allah amat berat siksaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka dalam berkoperasi kita akan selalu berpikir bahwa kita mempunyai niat untuk berkoperasi secara syariah, yaitu suatu dasar dalam koperasi syariah kita, yaitu lembaga ekonomi Islam yang mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri, yang tersirat dalam fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al-Quran serta Al-Hadis. Pendekatan syariah ini merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 208. Saya bacakan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Jadi pendekatan syariah itu merupakan bagian dari nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan integral. Jadi pada hari ini, seperti dalam surat Quran Al-Maidah ayat 3, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui tujuan koperasi syariah kita, mungkin harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu resapi. Salah satunya adalah untuk mensejahterakan ekonomi anggotanya. Tapi hal ini juga harus sesuai dengan norma dan moral Islam. Sebagaimana surat Al-Baqarah 168, hei sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Dalam Quran surat Al-A'raf 7:158 dikatakan, saya bacakan, hei manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada semua, yaitu Allah mempunyai kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya,
nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan pada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah dia supaya kamu dapat petunjuk. Koperasi juga dalam hal ini mempunyai sifat dan fungsi pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan, dan bakat. Perbedaan di atas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan. Kemudian koperasi juga mempunyai fungsi untuk kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah. Sehingga dari itu koperasi syariah kita satu, mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha, tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga atau riba, berfungsinya institusi rasis dan wakaf, sedekah, kemudian mengakui mekanisme pasar yang ada, mengakui motif mencari keuntungan, dan mengakui kebebasan berusaha, serta mengakui adanya hak untuk bersama. Ya. Jadi peran dan fungsi koperasi syariah sebagaimana kita pahami, ada fungsi sebagai manajer investasi, sebagai investor, mempunyai fungsi sosial, koperasi ini mempunyai prinsip-prinsip operasional koperasi syariah, sebagaimana misalnya tentang bagaimana produk dan jasa koperasi syariah terkait dengan penghimpunan dana. Di sini ada yang disebut dengan wadiah dan lain-lain. Nanti di lain waktu akan kita bahas untuk hal ini oleh Dewan Syariah. Demikian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.